wabarakatuh. Ya, sebelumnya alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya, sebelumnya mari kita tepuk tangan dulu lah buat Pak Agus karena materinya tadi luar biasa. Jujur Pak, membantu saya lebih banyak. Oke, ya. Bisa dibuka slide-nya. Ya, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga Kepala Perpustakaan yang berhadir di acara yang berbahagia kita ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang juga dosen saya. Sebelumnya nama saya Muhammad Ridwan, Bapak Ibu izin. Saya kelahiran tahun 1998. Saya merupakan alumni kedua dari Ilmu Perpustakaan UIN. Kemudian saya langsung melanjutkan pendidikan magister di UGM ya, Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Manajemen Informasi dan Perpustakaan. Oke, ya akhirnya ya judul saya adalah pengembangan sekolah, pengembangan perpustakaan sekolah. Izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu ya. Ya, saya Muhammad Ridwan MA. Kemudian jabatan saya saat ini sebagai Kepala Perpustakaan MTS ya, XPGA Unifa atau sederajat dengan SMP. Saya lahir di Medan 2 Mei 1998. Selain sebagai Kepala Perpus, saya juga dosen di Ilmu Perpustakaan UIN Sumatera Utara. Kemudian pendidikan saya ya Ilmu Perpustakaan UINSU tahun 2016. Kemudian selesai tahun 2020. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Manajemen Informasi Perpustakaan UGM. Dan selesai pada akhir 2022 ini. Next. Nah, sebelum kita berangkat lebih lanjut mengenai perpustakaan sekolah, ada isu-isu yang sering muncul nih ketika kita membahas perpustakaan sekolah. Yang pertama itu tidak ada perhatian dari pimpinan sekolah. Itu hal yang sering muncul ketika kita membahas perpustakaan sekolah. Kemudian perpustakaan sebagai pelengkap akreditasi sekolah. Itu juga sering muncul banget ketika kita membahas perpustakaan sekolah. Selain itu juga perpustakaan sekolah tidak memiliki anggaran. Itu juga isu yang sering muncul ketika membahas perpustakaan sekolah. Selain itu juga kurangnya partisipan guru terhadap perpustakaan. Kemudian sarana perpustakaan yang belum memadai. Kemudian juga pengurus perpustakaan tidak sesuai dengan bidangnya. Itu hal yang sering muncul ketika kita membahas perpustakaan sekolah. Next. Dalam bahas perpustakaan sekolah itu berada di dalam lingkungan sekolah sehingga kita merujuk ke sistem pendidikan nasional, di mana sistem pendidikan nasional itu bertujuan agar peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itu adalah tujuan dari sistem pendidikan nasional. Adapun fungsinya yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Next. Nah, jika bicara SMP atau Standar Nasional Pendidikan, itu terdiri atas standar isi, kemudian ada proses, kemudian ada kompetensi lulusan, kemudian ada tenaga kependidikan, sarana prasarana, kemudian pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Perpustakaan berada di poin kelima, yaitu sarana dan prasarana. Jika kita lebih
jauh lagi, sarana prasarana ini mencakup ruang belajar, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, tempat dan sumber belajar lainnya. Next. Nah, perpustakaan merupakan sebuah institusi pengelolaan koleksi, karya tulis, karya cetak, atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan sekolah, jika kita lihat secara harfiah atau pengertiannya, merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di madrasah. Next. Ya, dasar hukum perpustakaan sekolah ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian ada Permendiknas Nomor 25 yang sudah disinggung sama Pak Agus tadi tentang standar tenaga perpustakaan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perpustakaan. Jadi Ibu, Bapak Ibu sekalian, perpustakaan juga mempunyai standar nasionalnya, baik tingkat SD, SMP, SMA, hingga ke perguruan tinggi, bahkan juga untuk umum dan atau bahkan juga untuk perpustakaan umum dan khusus. Next. Adapun tujuan dan peranan perpustakaan adalah yang pertama itu meningkatkan kinerja mutu pengelolaan perpustakaan, meningkatkan peran perpustakaan sekolah dalam proses pembelajaran untuk mencapai visi dan misi sekolah. Kemudian ada mewujudkan kegemaran membaca bagi masyarakat sekolah. 3 hal ini merupakan tujuan yang umum bagi perpustakaan sekolah. Nah, jika melihat peran perpustakaan sekolah, tidak lain dan tidak bukan adalah meningkatkan budaya gemar membaca siswa. Dengan meningkatnya gemar budaya siswa, maka akan naik angka literasi siswa di sekolah tersebut. Next. Baik, fungsi perpustakaan sekolah, fungsi pusat sebagai pusat belajar, membantu anak didik mengembangkan minat, kemampuan, dan kebiasaan membaca yang menuju kebiasaan mandiri. Kemudian memperluas kesempatan belajar bagi anak didik. Kemudian membantu anak didik dalam proses pembelajaran dan mencari informasi. Kemudian sebagai agen perubahan yang membentuk pelajar menjadi lebih bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Kemudian merupakan tempat memperoleh bahan rekreasi yang sehat dengan buku bacaan fiksinya. Next. Nah, kita masuk ke bagian yang intinya. Yang pertama itu saya ingin berbicara soal kondisi perpustakaan sekolah saat ini. Ini adalah data yang saya dapat dari Perpusnas, di mana saat ini perpustakaan sekolah yang ada di Indonesia berjumlah 113.541 sekolah atau perpustakaan sekolah, di mana jumlah perpustakaan sekolah yang telah terakreditasi atau yang telah memenuhi standar berjumlah 9.527 sekolah, dan perpustakaan sekolah yang belum terakreditasi berjumlah 104.014 perpustakaan sekolah. Itu artinya hanya 8,5%. Itu artinya ada hanya 8,5% perpustakaan yang telah standar atau telah terakreditasi. Next. Nah, kita masuk ke dalam, setelah tadi saya sengaja untuk teori-teori, kemudian ini masuk ke pengembangan perpustakaan sekolah. Ini bagian penting yang ingin saya bicarakan dengan Bapak Ibu sekalian. Next, Gus. Nah, jika ingin mengembangkan perpustakaan sekolah, tentu kita harus tahu manajemen dasar
dari pengelolaan perpustakaan sekolah. Yang pertama itu adalah struktur organisasi. Struktur organisasi kita atau perpustakaan sekolah itu berada langsung di bawah kepala sekolah. Ada beberapa, masih saya temukan beberapa sekolah atau instansi yang kepala perpustakaan itu berada di bawah KTU atau kepala tata usaha. Itu hal yang keliru. Jika kita melihat Permendiknas 25 juga petunjuk penyelenggaraan pedoman perpustakaan sekolah, kepala perpustakaan sekolah berada di bawah langsung kepala sekolah. Jadi hubungan antara kepala sekolah dan kepala perpustakaan itu horizontal langsung. Artinya termasuk juga di bawah dari bagian kepala perpustakaan itu anggota-anggotanya itu berinteraksi langsung ke kepala sekolah. Itu untuk struktur organisasi. Dan untuk struktur organisasi perpustakaan sekolah di SD, SMP, SMA itu hampir sama, cuma ada beberapa penambahan sedikit. Kalau untuk di SD kita cuma ada 3 bidang atau 3 struktur di situ sebagai standar minimum. Yang pertama itu ada kepala perpustakaannya sebagai pimpinan, dan di bawahnya itu ada 2. Yang pertama itu layanan teknis perpustakaan. Layanan teknis ini berisi tentang bidang yang mengolah perpustakaan, mulai dari pelabelan dan klasifikasi, katalog dan sebagainya. Kemudian ada layanan pemustaka, mulai dari sirkulasi. Itu untuk perpustakaan sekolah untuk tingkat SD cukup. Cukup dalam artian itulah standarnya. Jika kita naik ke SMP dan SMA, ada penambahan 1 item lagi Bapak Ibu. Item tersebut adalah layanan atau bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Makanya untuk standar SMP dan SMA sudah mulai kita berbasis digital atau terintegrasi dengan digital. Itu untuk secara struktur organisasi. Bapak Ibu yang berhadir untuk khususnya kepala perpustakaan harus jeli di sini. Harus, terutama untuk kepala sekolah juga harus aware lah terhadap hal ini. Kemudian setelah kita tahu struktur organisasi, kita sudah tahu kan bahwa ada 3, untuk di SMP itu ada 3 bidang, SMP SMA 3 bidang, untuk SD cukup 2 bidang saja. Kita harus mendeskripsikan tugas masing-masing. Kepala perpustakaan itu harus menuliskan deskripsi tugasnya apa-apa aja. Termasuk juga nanti pada bidang-bidang yang ada di bawahnya. Itu harus Ibu, nanti bakal diminta ketika ada akreditasi perpustakaan. Atau ya seperti yang dibilang Bapak tadi, nanti kalau ada penilaian perpustakaan sekolah itu pasti bakal diminta tugas dan fungsi masing-masing bidang, termasuk kepala perpustakaannya. Oke, kita udah tahu struktur organisasi, kita juga udah tahu deskripsi tugas masing-masing. Sekarang kita masuk ke berikutnya, yaitu program kerja. Semua bidang memiliki program kerjanya, mulai dari kepala perpustakaan, mulai dari bidang teknis, bidang sirkulasi atau bidang layanan pemustaka, dan bidang teknologi informasi memiliki program kerjanya. Baik program kerjanya secara pendek atau program kerja jangka pendek maupun panjang. Karena masing-masing jabatan minimal 5 tahun ya untuk kepala perpustakaan. Sesuai dengan jabatan kepala sekolahnya biasanya. Nah, itu tadi. Jadi dibuat program prota atau program tahunannya, program kerja tahunan, program kerja jangka panjangnya apa, jangka pendeknya apa. Jadi benar yang dibilang Bapak tadi, itu bakal diminta juga Bu, soal program kerja. Dan setiap tahun usahakan berbeda, berinovasi kita. Seperti yang dibilang Bapak, semua mulai dari stakeholder, guru, pustakawan itu harus berinovasi. Sehingga programnya bukan itu aja. Programnya juga terencana ya, mulai dari program tahunan, bulanan
sampai di tahunan, sampai pada akhirnya 3 tahunan. Nah, kita juga sudah tahu program kerja nih, program kerja kita ngapain aja. Kita harus buat juga, Bu. Namanya itu term TOR atau term of reference. Nah, isinya itu apa, Pak? Atau isinya apa itu, Wan, gitu lah. Isinya itu seperti ini. Kita punya program kerja malam apa, Pak? Tadi hari Jumat membaca ya. Jumat membaca bahagia. Nah, kita harus punya tornya. Tornya itu petunjuk pelaksanaannya. Petunjuk pelaksanaannya seperti apa, mekanisme pelaksanaan seperti apa, itu harus dibuat. Bukan hanya program kerja tertulis begitu, tapi harus ada orang yang menjadi penanggung jawab di situ. Dan itulah dia nanti yang membuat term of reference-nya. Kemudian setelah ada TOR-nya, setelah ada term of reference, kita tinggal memonitoring dan mengevaluasi. Monitoring apakah program ini sudah jalan, apakah kalau memang sudah jalan bagaimana hasilnya, peningkatan apa yang kita dapat. Oke, kemudian yang setelah terakhir adalah pelaporan. Pelaporan ini penting, Bu. Bapak, di mana kepala sekolah butuh hal ini untuk menaikkan, pada akhirnya nanti naik ke anggaran kita. Kalau memang program yang kita laksanakan terjalan dan hasilnya bagus, tentu bakal ada kegiatan-kegiatan lainnya yang mungkin bakal di-accept atau diterima oleh pimpinan sekolah. Next, Gus. Nah, setelah kita tahu manajemen dasar dari perpustakaan sekolah, ada namanya manajemen koleksi. Manajemen koleksi perpustakaan. Yang pertama itu ada kebijakan pengembangan koleksi. Saya tidak tahu apakah di sini juga seperti itu atau tidak, tapi khususnya di wilayah Medan, saya masih menemukan sekolah atau instansi yang ketika melakukan pengadaan buku tergantung kepala sekolahnya, atau mengadakan buku atau tiba-tiba buku datang aja tanpa ada hal-hal lain, tiba-tiba buku datang suruh kita koleksi dan segala macam. Nah, itu hal yang keliru, Ibu. Bapak, itu hal yang keliru. Dalam manajemen koleksi perpustakaan sekolah, kita dalam pengambilan kebijakan pengadaan atau kebijakan pengembangan koleksi harus punya timnya. Harus punya tim. Tim tersebut dipimpin oleh kepala perpustakaan. Itu dipimpin oleh kepala perpustakaan langsung, dan yang di dalam itu terdapat dari stakeholder perpustakaan, mulai dari guru, kemudian mulai dari kepala sekolah juga ada dalam tim pengembangan koleksi tersebut, sampai ke siswa, Bu. Siswa juga ikut dilibatkan dalam pengembangan koleksi tersebut. Oke. Nah, dalam mengambil kebijakan, kita tentu perlu bukan hanya menyebar angket nih, sebar angket buku apa yang dibutuhkan, tapi juga tetap mendiskusikan buku ini cocok nggak dengan visi sekolah kita, visi tujuan sekolah kita cocok nggak? Kalau cocok, oke. Nah, itulah perlunya tim. Jadi dalam mengadakan koleksi perpustakaan tidak bisa sembarangan, kecuali buku tersebut hibah. Kalau buku tersebut hibah, itu kita tinggal menerima aja, memang menerima dan melakukan pengolahan buku tersebut. Tapi untuk kita melakukan pengadaan atau pengembangan koleksi perlu timnya. Tim inilah nanti yang bakal menentukan buku-buku apa yang dibutuhkan atau buku-buku apa yang sesuai dengan visi misi dari sekolah. Nah, setelah ada bahan tersebut, pengembangan bahan-bahan pustaka yang kita olah, kita harus menginventarisasinya juga, Bu. Diinventaris, ditulis, dicatat nomor berapa, di stempel ya, dicap apa ya? Di stempel seperti itu. Kemudian ada lagi namanya pengolahan. Proses pengolahannya, Ibu, Bapak Ibu juga udah tahu, pengolahan mulai dari penentuan nomor klasifikasinya, kemudian pembuatan buku katalognya, itu juga penting. Kemudian juga ada labeling dan kantong buku,
Itu hal yang teknis di perpustakaan, membuat label dan lain-lain. Masih ada waktu saya? Masih. Oke. Nah, kemudian ada shelving, stock of name, dan reading. Saya jelaskan shelving. Shelving itu meletakkan buku kembali di rak-rak sesuai dengan klasifikasinya, sesuai dengan jenisnya. Itu kita melakukan kegiatan shelving. Setelah kita melakukan kegiatan shelving, ada namanya itu stock of name. Bukan hanya pabrik aja yang punya stock of name atau perusahaan-perusahaan, tapi perpustakaan juga punya stock of name. Stock of name itu ngapain tugasnya? Mencatat dan menghitung kembali data buku yang tertulis sama buku yang ada di rak sesuai. Apakah buku itu kemana? Kalau memang buku itu kepinjam, maka bakal berkurang. Dan data peminjaman itu ada sama siapa. Itulah gunanya stock of name tadi. Kita mengecek kembali data buku yang ada dengan data buku yang tertulis dengan data buku yang ada di rak itu sesuai. Itu gunanya stock of name. Nah, kita masuk ke weeding. Weeding itu apa? Weeding itu gini Bapak Ibu. Buku kan kita beli untuk jangka waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun kan. Ada beberapa buku atau buku-buku yang cepat dia kadaluarsanya. Maksudnya itu pengembangan ilmunya terlalu cepat. Salah satunya adalah buku-buku tentang teknologi. Nah, buku tersebut kita lakukan weeding. Apakah buku ini masih sesuai atau tidak? Kalau buku ini tidak sesuai, langsung kita asingkan. Setelah kita asingkan, maka kita ambil oleh tim kebijakan tadi, dan ini bakal mau dikemanakan? Apakah disumbangkan ke sekolah yang lebih atau ke tempat yang lebih membutuhkan, ataukah kita hanguskan, atau kita olah kembali, atau kita jual kembali. Nah, semuanya itu dibuat nanti berita acaranya, Bu. Ada berita acara mengenai weeding ini tadi. Buku ini dikemanakan? Buku yang kita pakai tadi ini dikemanakan? Begitu. Nah, yang terakhir adalah perawatan koleksi. Dari koleksi perpustakaan sekolah ada 3 jenisnya. Yang pertama itu ada koleksi bahan pustaka itu, yang pertama adalah buku paket. Kemudian adalah buku penunjang pembelajaran. Yang ketiga adalah buku bacaan. Sayangnya adalah perpustakaan sekolah khususnya Indonesia dan atas pengalaman saya di Medan, kebanyakan buku paket daripada buku bacaan. Itu hal yang keliru juga. Buku paket memang ada. Memang itu perpustakaan yang mengelola. Tapi untuk yang ditampilkan di rak-rak itu adalah buku bacaan, Bapak Ibu. Harusnya adalah buku bacaan itu lebih banyak. Dan untuk tingkat SD, buku bacaan yang fiksi, dan fiksi itu sekitar 60%, dan 40%-nya adalah non-fiksi. Kalau untuk tingkat SMP SMA itu 70/30, seperti itu. Nah, konsentrasi perpustakaan adalah ketika kita itu lebih koleksi yang kita punya itu merupakan buku bacaan, bukan buku paket, seperti itu. Itu yang kita fokuskan ketika di dalam perpustakaan kita, seperti itu. Dan untuk standar minimum perpustakaan baik SD maupun SMP, SMA, minimal 1000 judul buku itu. 1000 judul buku bacaan, bukan eksemplar tapi judul bukunya. Oke, next Gus. Nah, arah pengembangan perpustakaan sekolah dibagi 3. Yang pertama itu fokus pada kebutuhan pemustaka. Makanya tadi tim pengembangan koleksi itu terdiri juga dengan siswa, sehingga kita tahu kemana arah pengembangan perpustakaan kita. Kemudian juga menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Arah pengembangan perpustakaan saat ini terintegrasi dengan teknologi. Makanya komputer itu sudah sebuah kewajiban ada di perpustakaan. Next, kemudian ada terintegrasi dengan backpack. Terintegrasi dengan
dengan kurikulum pembelajaran. Nah, ini yang banyak yang muncul. Rata-rata sekolah membedakan perpustakaan dan kurikulum. Rata-rata sekolah. Perpustakaan cuma sekedar sebuah gudang ya, seperti yang Ibu bilang tadi. Semua ada di situ. Mulai dari bola, olahraga, mulai dari tempat kumpul guru yang istirahat, rak piring pun juga di dalam perpustakaan. Ya seperti itu memang faktanya, bukan apa gitu. Tapi, nah, terintegrasi dengan kurikulum ini yang sangat jarang ditemui. Tapi beberapa sekolah yang telah terakreditasi perpustakaannya, mereka telah mengintegrasikan dengan kurikulum sekolah mereka. Sebagai contoh, ada sekolah yang saya temuin, saya lihat langsung itu ada perpustakaan MAN 3 Sleman, Yogyakarta. Di mana mereka itu mengintegrasikan kurikulumnya dengan perpustakaan. Perpustakaan punya andil banget atau andil besar di situ. Mulai dari peningkatan literasi, pustakawan masuk ke kelas untuk mengatur program-program literasi seperti itu. Nah, sama halnya dengan perpustakaan kita awalnya, perpustakaan MAN 3 ini mulai dari satu ruangan kelas tok. Itu mulainya. Namun karena kepala sekolah jadi lebih aware terhadap perpustakaan, mulailah ambil kelas sebelah. Kelas sebelah menjadi ruangannya, ambil sebelah lagi. Pada akhirnya perpustakaannya menjadi 4 kelas ruangannya. Dan itu dibagi-bagi. Seperti yang Ibu bilang tadi, tempat rapat. Memang ada khusus tempat rapat di situ. Selain itu juga ada satu tempat lagi untuk olimpiade Pak. Itu memang dilakukan di perpustakaan. Ada ruangan khusus untuk mereka di ruang referensi. Itulah untuk mempersiapkan siswa-siswa kita tadi untuk berangkat olimpiade di perpustakaan. Satu hal lagi Bu, mungkin bisa kita terapkan, adanya komunitas siswa yang peduli dengan perpustakaan. Nah, di MAN 3 juga punya komunitas suka baca ya, komunitas gemar baca mereka. Nah, komunitas mereka inilah yang termasuk membantu pengelolaan perpustakaan. Pustakawan sekedar mengakomodir, tapi untuk terjun segala macamnya ke kelas-kelas dan lain-lainnya itu dengan komunitas bacanya. Itu siswa ikut di situ, namanya itu Mayoga Books Club. Mayoga Books Club. Di situ dia. Itu memiliki peran. Oke, next terus. Nah, standar nasional perpustakaan merupakan kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah NKRI. Kemudian ada akreditasi perpustakaan, yaitu adalah rangkaian tingkat dan proses pengakuan formal yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional untuk menetapkan bahwa suatu perpustakaan telah memenuhi standar nasional perpustakaan. Sebelumnya Bu, saya ingin bertanya, di sini sudah adakah perpustakaan yang terakreditasi? Angkat tangannya. 1, 2, 3. Gimana Bu pengalamannya? Boleh cerita nggak pengalaman akreditasinya dulu? Sebelum saya lebih lanjut.